الفاتحة. 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 Hadis 536 halaman 104. Kharraja Ibnu Majah Abu Shadaqat halaman 104. Atau ya lebih sedikit satu barang. Hadis 356. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja Ibnu Majah bi isnadihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah qabla an tamutu, sebelum kalian semua mati. Wabadiru bil a'malis salihah, wabadiru, dan bersegeralah bil a'malis salihah, dengan amal-amal yang saleh, qabla an tusghalu, sebelum kalian disibukkan dengan urusan dunia. Wasilu, dan perbaikilah alladhi, hubungan bainakum wa baina rabbikum, antara kamu dan antara Tuhan kalian. Sambungkanlah, perbaikilah hubungan antara kalian dan Tuhan kalian. Bikasrati dzikrikum lah, dengan memperbanyak berzikir kepadanya. Maka kasrati sadaqati, dan memperbanyak sedekah bisirri wal alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Terus kalian semua akan diberi rezeki. Wa tungsaru, dan kalian semua akan ditolong. Wa tujbaru, dan kalian semua akan ditambal kekurangan-kekurangannya. Jadi di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita. Yang pertama, tubu qabla an tamutu. Bertaubat sebelum kematian. Kematian itu tidak ada yang tahu datangnya kapan. Maka artinya segera bertaubat terus-menerus. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail atau kama jaa fil hadis. Allah membuka lebar-lebar pintu rahmatnya pada malam hari supaya orang yang berbuat keburukan di siang hari bertaubat. Allah membuka pintu taubatnya lebar-lebar di siang hari supaya orang yang berbuat buruk di malam hari bertaubat. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu membuka kesempatan
Kesempatan demi kesempatan datang. Kalau kesempatan tidak digunakan, maka kesempatan akan menjadi penyesalan. Tapi kalau kesempatan digunakan, akan mendatangkan keberuntungan yang di luar perkiraan. Maka setan datang kepada manusia dengan dua cara. Agar manusia tidak bertobat, setan datang kepada manusia mengatakan, tobatnya nanti saja. Tobatnya nanti saja kalau sudah tua. Tobatnya nanti saja kalau sudah mau wisuda. Tobatnya nanti saja kalau sudah terkenal di hadapan manusia. Tobatnya nanti saja kalau begini, kalau begini. Taswif. Datang terus menerus untuk agar kita ini menunda-nunda taubat. Padahal, kata sebagian ulama, kita ini sudah menunda taubat kita dengan berbagai macam alasan, dikasih batasan dengan berbagai macam batasan. Batasan itu sudah kita lalui dan kita tidak pernah berubah. Kadang-kadang setan datang kepada kita berbuat buruk. Nanti saja kalau hari Jumat kita taubat. Hari Jumat malah khutbah tidur. Bangun-bangun kram. Nanti saja taubatnya kalau sudah daurah. Ternyata bisa kita lihat bagaimana perbuatan orang daurah. Selalu terbelakang dalam setiap amal. Taubatnya kalau sudah jadi ustadz, selalu telat. Taubatnya kalau sudah jadi mutaharrij, akhirnya malah keluar daripada semua kebaikan. Taubatnya kalau bulan Ramadan, nanti Ramadan saya mau taubat. Ternyata waktu perpulangan malah banyak maksiatnya. Sudah berapa Ramadan kita lalui dan berapa banyak yang maksiat yang kita tambahi, bukan taat yang kita tambahi. Nah, setan datang kepada kita yang pertama dengan taswif. Manusia disuruh menunda-nunda. Nah, menunda-nunda akhirnya ajal tiba dalam keadaan belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Arab membuat satu ibrah yang pendek saja. Qala sa'atubu ghadan fanama falam yastaiqid. Orang ada yang mengatakan besok saya taubat. Kemudian dia tidur dan enggak bangun lagi untuk selama-lamanya. Nah, ini bukan satu dua yang begini. Dan yang kita katakan besok itu sudah berlalu bukan hanya sehari dua hari. Kadang-kadang berlalu sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun masih besok saja tobatnya. Kemudian yang kedua kali, setan akan, kalau orang tidak mau menunda taubat, dia taubat lagi, setan akan datang seperti ceritakan Imam Ghazali. Akan datang dengan memberikan rasa putus asa kepada manusia. Sudah tidak usah taubat. Ujung-ujungnya juga kumat. Kenapa harus taubat? Gak ada gunanya taubat kalau akhir-akhirnya maksiat. Gak perlu taubat. Lanjut saja, gasken. Lanjut terus. Gak usah tobat-tobat lagi. Maka Imam Ghazali mengatakan, jangan sampai dirimu sudah lemah dalam menahan diri untuk bermaksiat, dirimu pun lemah
untuk segera bertaubat. Walaupun hari ini taubat, besok ngulang lagi, ya taubat lagi. Besok ngulang lagi, taubat lagi, terus taubat terus sampai akhirnya taubatnya tidak ada pengulangan lagi, hidup bersih dari semua kemaksiatan. Insyaallah semuanya. Insyaallah. Maka seorang yang berusaha taqarrub kepada Allah, dia tidak pernah menyerah. Walaupun 1000 kali jatuh, maka dia akan 1001 kali bangkit untuk bertaubat lagi. Tapi ya kalau sampai 1000 kali jatuhnya ya parah betul. Maksudnya sehari salahnya 1000 kali, ya bagaimana itu? Hanya sampai Nabi memberi harapan kepada kita, ma'asarra man istaghfara walau 'ada fil yaumi 70 marratan. Orang itu kalau sudah istighfar, sudah bertaubat yang sungguh-sungguh, walaupun ngulangi itu taubatnya masih diterima. Maka jangan putus asa. Sebagaimana dikatakan dalam satu syair, ta'adzamani dzambi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana 'afwuka a'zama. Saya menganggap dosaku ini banyak sekali. Tapi ketika saya bandingkan antara dosaku dengan ampunanmu ya Allah, saya lihat ampunanmu lebih jauh, lebih luas daripada dosaku. Maka jangan menyerah. Untuk bertaubat kepada Allah itu jangan pernah menyerah. Untuk menangis di hadapan Allah, jangan pernah menyerah. Wabki ala khati'atik. Terus menerus bertaubat, terus menerus menangis, terus menerus perbaikan diri. Tiada henti sampai menghadap Ilahi. Wabadiru bil a'malis salihah qabla an tusghalu. Dan bersegeralah untuk amal selagi kalian belum sibuk. Nah, manusia itu tambah hari bukan tambah akan longgar. Tambah hari kesibukannya tambah banyak. Kalau sekarang waktu kita longgar saja kita nggak bisa beramal, bagaimana nanti kalau sibuk kita mau beramal? Kalau di pesantren di suasana kebaikan yang full, ngaji dari bangun tidur sampai ketiduran. Bangun tidur sampai ketiduran. Ya masih di situ aja ternyata. Itu full program kebaikan. Istighosah, sholat subuh, masih diberdirikan lagi, baca Quran, Masya Allah. Terus tahfidz sampai 9:30. Baru selesai sholat duha, baru selesai sholat duha, qailullah, ngaji lagi sampai jam 4. Habis itu sore masih ngaji lagi, belum sempat makan, belum sempat ngaji, suruh ngaji lagi. Malam begitu juga, terus dalam kebaikan. Kok di tengah-tengah kebaikan ini kok kita nggak baik? Kok kita nggak beramal? Nah, bagaimana kalau di rumah kita mau beramal? Di tengah-tengah orang soleh kita ini jadi orang yang tidak soleh. Bagaimana di tengah-tengah orang tidak soleh kita mau jadi orang soleh? Badiru bil a'mal as-salihah. Karena manusia ini kalau tidak segera beramal, hal tungdaruna illa ila fakrin munsin. Kalau enggak segera beramal, mungkin saja masa depannya dia dapat kefakiran yang sampai menjadikan dia ini saking fakirnya enggak sempat mikir agama. Au ghinan mutghin. Atau kekayaan yang menjadikan lupa diri. Saking kayanya enggak butuh sama Tuhan. Sudah sukses Pak, alhamdulillah sukses. Uang banyak, mobil banyak, anak sarjana semua, badan sehat, sawah ombo, sukses saya. Kalau sholat Pak, kapan-kapan aja itu. Kalau sudah melarat baru sholat. Au mautin mujhiz. Kalaupun kaya atau miskin akhirnya mati yang tiba-tiba. Mati datangnya nggak pakai permisi.
Ada ya, mati yang datangnya permisi dulu itu hanya kepada Nabi saja dan orang-orang soleh yang lain. Itu pun mereka dalam keadaan sangat siap. Seperti ada cerita orang soleh sedang berjalan dalam keadaan khusyuk, keadaan tawadhu, cinta kepada Allah, berzikir, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, menundukkan pandangan, hatinya pun menunduk. Karena ada yang menundukkan pandangan, hatinya mendongak. Hanya saya yang tawadhu di sini. Sama saja jadinya. Maka tiba-tiba di tengah jalan ada seorang menyapa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Tuhan? Saya Israel. Coba kalau kita ketemu papasan di jalan terus saya Israel dan malaikat. Bukan namanya Israel. Karena ada juga santri namanya Israel itu pernah ada itu. Sangat mengerikan jadi orangnya. Ya Israel. Maka orang yang soleh tadi gak kaget sama sekali. Malah Masya Allah. Kok baru datang sekarang ini loh. Dari dulu kemana? Udah saya tunggu-tunggu ini. Saya sudah rindu sekali pengen berjumpa dengan Allah. Maka akhirnya malaikat tadi mengatakan, tenang Tuhan. Lah gak pengen toh ngasih tahu keluarga dulu. Nanti tahu sendiri. Nanti tahu sendiri, gak usah kasih tahu. Saya pokoknya pengen segera sekarang. Tuhan, ini tapi ada ini penawaran. Gak perlu tawar-tawar, sekarang juga. Loh, ini penawaran dari Allah. Oh, dari Allah. Apa penawarannya? Tuhan disuruh milih. Kalau mati itu milihnya mati yang bentuk bagaimana? Oh, kalau begitu, kalau disuruh milih, saya ke masjid dulu. Salat 2 rakaat, nanti pas sujud terakhir kamu cabut nyawa saya. Ini kalau ke orang soleh ya begitu. Lah kalau ke orang namanya soleh tapi nggak soleh, ya tiba-tiba aja sudah langsung bablas ke akhirat nggak bawa apa-apa. Makanya badiru bil a'malis shalihah qabla an tusghalu. Harus persiapan amal, memperbanyak amal. Karena ma zada zaman illa syiddah. Tidak tambah hari kecuali tambah berat mengamalkan agama, tambah berat. Maka harus tambah persiapan lagi, tambah sungguh-sungguh lagi. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lah. Dan perbaikilah hubungan kalian dengan Tuhan kalian dengan banyak berzikir. Jadi berzikir ini satu amalan yang Masya Allah menambal semua kekurangan manusia. Menambal kekurangan-kekurangan kita ini. Disebutkan dalam satu hadis, man ajiza 'anil laili ayyukabidahu wa bahila bil mali ayyunfiqahu wajabuna 'anil aduwi ayyuqatilahu falyuksir zikrallah atau ayyujahidahu falyuksir zikrallah atau kama jaa fil hadis. Siapa yang malam itu enggak kuat melek panjang-panjang, mau sedekah juga enggak kuat saking pelitnya, mau perang juga enggak kuat saking pengecutnya, maka walaupun punya banyak kekurangan, rahmat Allah masih luas bagi dia. Allah masih kasih solusi, suruh banyak zikir, maka zikirnya akan menambal semua kekurangan-kekurangannya tadi. Maka harus banyak zikir. Terus usaha berzikir kepada Allah, terus subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus diulangi lagi sambil berjalan, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, terus zikir terus. Tapi kalau pas denger ngaji jangan pegang tasbih. Nanti astagfirullah. Mau istighosah bagaimana ini? Nah, ini kalau lagi dengerin ngaji, dengerin bayan enggak boleh. Pegang tasbih itu namanya tidak melepaskan sesuatu pada tempatnya. Nah, berzikir terus. Bahkan di atas kasur pun berzikir. Di atas alas pun berzikir.
Bukan pegang alas istighosah, bukan. La yadhkurunallaha aqwamun 'alal furush al-mumahhadah yudhiluhumullah fid darajatil 'ula atau kama jaa fil hadis. Sungguh ada orang-orang yang berzikir kepada Allah di atas kasur-kasur yang empuk dan dia kemudian dimasukkan ke surga yang tinggi. Jadi enggak semua amalan itu mujahadah. Zikir itu amalan yang berduduk gitu aja. Bersandar pun enggak masalah, duduk bersandar ini bukan yang wiridan Ismail. Kalau wiridan Ismail bersandar enggak sopan. Duduk bersandar sambil ngopi tiba-tiba masuk surga. Nah, sekarang ini kalau sudah duduk bersandar sambil ngopi mesti ngerumpi jadinya. Gosip sana, gosip sini, cerita ini, cerita itu, enggak penting belas ceritanya. Maka Masya Allah, kita ini penting sekali untuk berzikir. Ini akan menambal semua kekurangan-kekurangan kita tadi. Malam enggak terlalu kuat melek, ngaji pun ya lupa-lupa terus. Jangan ngaji 5 tahun yang lalu, 5 menit yang lalu ngajinya apa sudah lupa. Nah, itu penyelamat kita adalah dengan zikir. Kalau sudah seperti itu harus banyak-banyak zikir. Nah, amalan yang tertinggi, amalan yang tidak perlu kepada apapun, bisa dikerjakan dimanapun, tapi apapun perlu pada zikir. Karena satu hadis disebutkan, ada orang yang bertanya, sedekah mana yang paling utama? Sedekah yang paling banyak zikirnya. Berjuang mana paling utama? Berjuang yang paling banyak zikirnya. Semua makin banyak zikirnya, makin tinggi nilainya. Semua yang tidak ada zikirnya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sedikit. Wa kasratis shadaqati, dan memperbanyak sedekah fis sirri, di dalam sembunyi-sembunyi, wal alaniyah, dan terang-terangan. Sedekah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sembunyi-sembunyi itu ya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya sendiri enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Nah, tidak ada had yang khusus, cuman ya secara uruf dia tersembunyi. Ya, secara uruf dia tersembunyi, tidak diketahui. Walaupun diketahui hanya oleh beberapa orang saja. Seperti ceritanya Abdullah bin Mubarak. Beliau berangkat untuk menjaga perbatasan. Nah, biasanya di perbatasan itu ada seorang anak muda yang selalu ikram kepada beliau. Lalu waktu beliau datang, beliau enggak lihat anak muda. Loh, mana anak muda yang biasa di sini itu? Wah, ditahan karena banyak utang. Zaman dulu itu orang kalau utangnya terlalu banyak mahjur. Akhirnya di penjara sana sampai bisa lunasi utangnya. Akhirnya Abdullah bin Mubarak dilunasi semua utangnya dan dia bilang jangan sampai tahu kalau itu yang ngasih saya. Maka setelah balik dari ribat, balik dari menjaga perbatasan, anak muda sudah ketemu lagi. Ya, anak muda kemarin kemana? Nggak ada. Iya, kemarin utang saya banyak ditangkap. Tiba-tiba ada orang baik yang melunasi utang-utang saya nggak tahu siapa. Oh gitu, ya udah. Nah, ini namanya sedekah sir. Bukan kok. Oh, kok nggak tahu tuh? Saya itu. Ya, itu saya itu. Ini nggak jadi sir lagi, ini riyaan wa sum'atan jadinya. Seperti kadang-kadang yang seperti itu malah lebih sombong lagi. Kadang-kadang di masjid-masjid, nah, sebelum sholat Jumat ada pengumuman. Fulan donasi berapa, Pak Fulan berapa, Bu Fulan berapa, 50.000, 200.000. Tiba-tiba ada hamba Allah 10 juta. Orang pada gusuk-gusuk, siapa hamba Allah? Ikhlas betul ya. Gak disebut namanya. Tahu nggak? Ya itu saya, ya saya ini. Hamba Allahnya ya saya ini. Ini berarti kayaknya mau ikhlas, ternyata riaknya itu sempurna dhahiran batinan. Mengganti nama hamba Allah biar kelihatan ikhlas. Lebih double-double lagi itu riaknya. Sudah kasir, yang enggak diketahui oleh orang. Ataupun diketahui tidak diumumkan. Al-alaniyah, sedekah terang-terangan.
Sebagian ulama mengatakan kalau sedekah itu adalah sedekah sunnah, lebih baik disembunyikan. Kalau sedekah itu sedekah wajib, yaitu bayar zakat, itu lebih baik ditampakkan biar tahu. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Ibadah itu kalau wajib seperti sholat 5 waktu, ya ditampakkan. Tapi kalau ibadah sunnah, tahajud, zikir-zikir sunnah itu disembunyikan. Nah, jangan dibalik. Sholatmu di mana? Di Mekah. Mekah itu belum masuk waktu kok kamu udah sholat tuh sholat apa? Dan banyak itu yang tertipu sama demit. Setiap hari Jumat nggak pernah Jumatan. Kemana? Jumatan yang di Mekah. Padahal di Mekah kalau di sini Jumatan, di Mekah masih jam 8 pagi. Nggak tahu sholat apa jam 8 pagi. Ya, jadi seperti itu. Turzaku, kalian semua akan diberi rizki. Watungsoru, dan kalian semua akan ditolong. Kalau kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka kita akan ditolong. Maka umat Islam ini kok kalah, kenapa? Bukan karena kurang senjata, bukan karena kurang kaya, bukan karena kurang berkuasa, tapi kurang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya satu saja. Seperti diceritakan dalam kisah yang sering kita dengar, ada pasukan Islam bertempur, nggak menang-menang. Bertempur nggak menang-menang. Maka salah satu pimpinannya tanya, ini perlu dicek nih, ada nggak sunnah yang ditinggalkan oleh pasukan kita kok nggak menang-menang? Setelah dicek ternyata pasukannya sudah meninggalkan bersiwak, meninggalkan kesunahan bersiwak. Akhirnya mereka jadi terlambat menangnya. Diperintahkan oleh pimpinannya semua bersiwak. Nah, ketika melihat pasukan Islam bersiwak ini, orang kafir takut loh. Ini kok orang-orangnya makan kayu, ini bagaimana ini? Gak bakal bisa menang kita, lari kita, lari semua musuhnya. Jadi satu sunnah ditinggalkan, kemenangan tidak jadi diturunkan. Bagaimana kalau fardu yang ditinggalkan? Makanya sekarang di mana-mana diinjak-injak itu karena masjidnya pada kosong. Bagaimana mau ditolong oleh Allah sedangkan mereka hubungannya tidak baik kepada Allah. Dan dalam sebagian ulama mengatakan, ketika orang-orang yang kenal kepada Allah, mereka tidak punya hubungan baik dengan Allah, mereka tidak taat kepada Allah, maka akhirnya Allah akan kirimkan hamba-hamba yang tidak kenal kepada Allah untuk menghukum mereka. Nah, di mana-mana orang-orang Islam itu enggak pada taat kepada Allah. Nah, Allah kirim orang-orang yang tidak kenal kepada Allah, orang yang tidak sholat, ya, orang yang tidak baca syahadat, tidak Islam, untuk menginjak-injak orang Islam di mana-mana. Nah, kalau pengen menang bagaimana? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma talabnal izzata min ghairihi adallanallah. Kita ini sudah dimuliakan Allah dengan Islam. Kalau mencari kemuliaan di luar Islam, pasti akan dihinakan oleh Allah. Orang-orang Islam sudah kaya semua, sudah berkuasa di mana-mana, tapi kok tetap hina? Ya karena nggak taat kepada yang maha kuasa. Kekuasaannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina rajulun, di tengah-tengah seorang laki-laki fi falatin mil ardi, di padang sahara, di tanah lapang lah. Fasami'a sautan fi sahabatin, dia mendengar suara di awan, iski hadiqata fulanin, airilah kebunnya fulan, fatanaha, maka menyingkir atau bergerak, siap menyingkir aslinya, atau menuju dzalikas sahabu, awan itu, fa'afragha, maka dia menuangkan ma'ahu, airnya, fi harratin, di dalam tanah berbatu hitam. Fa'idha sarjatun, maka tiba-tiba ada satu kanal, mintil kasyiraji, dari kanal-kanal itu, qad istaw'abat, telah menampung dzalikal ma'kullahu, air itu semuanya. Fatatabba al-ma'a, maka laki-laki tadi menyusuri air ini kemana ini. Fa'idha rajulun qa'imun fi hadiqatin, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri di kebunnya, yuhawwilul ma' bimishatihi, mengatur air dengan sekopnya.
Faqala lahu, maka laki-laki tadi mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, ini bukan nama. Masmuka, siapa namamu? Qala lahu fulanun fulan lil ismi alladhi sami'a fis sahabah, dengan nama yang sesuai dengan yang dia dengar di awan tadi. Faqala lahu ya Abdullah, maka orang tadi mengatakan, wahai Abdullah, lima sa'altani an ismi, kenapa engkau menanyakan namaku? Qala, dia mengatakan, sami'tu, aku mendengar bis sahab, di awan alladzi mahada ma'uhu, yang mana air ini turun dari awan itu, sautan, suara, yaqulu, yang mengatakan, iski hadiqati fulanin, iski hadiqata fulanin, airlah kebunnya fulan lismika, sesuai namamu. Wa ma tasna'u fiha, apa yang kau berbuat dalam kebunmu itu? Amalanmu apa sebenarnya? Keramatnya hebat sekali. Qala, dia mengatakan, amma idza qulta hada, apabila engkau telah mengatakan ini fa inni, sungguhnya aku angguru, aku menunggu, aku melihat, ila ma yahruju minha, dari hasil kebunku ini, fa atasaddaqu bi tulusi, aku bersedekah dengan sepertiga, wa akulu ana wa yadi tulusan, aku dan keluargaku makan sepertiga, wa aruddu fihi tulusahu, dan aku mengembalikan untuk modal tulusahu sepertiganya, rawahu Muslim. Jadi orang ini orang yang istimewa. Jadi bisa dapat hujan lokal. Yang lain kehujanan, yang lain kekeringan semua. Cuma tempat beliau saja yang subur. Bahkan ada suara dari awan, airi itu kebunnya fulan. Awannya bergerak, diairi. Kayak ada remote-nya saja. Maka setelah dicek-cek, apa amalannya kok begitu hebat sampai mendatangkan keramat ini? Ada istiqomah, sepertiga disedekahkan, sepertiga dibuat makan, sepertiga untuk modal. Artinya apa? Artinya kalau kita itu amalan istiqomah, maka suatu hari keramatnya akan keluar sendiri, nggak perlu dicari keramat itu. Maka kadang-kadang orang itu kan pengen bisa terbang, atau pengen bisa ngilang, atau pengen bisa begini begitu. Tidak perlu. Kalau kamu amal terus, maka suatu saat Allah akan mendatangkan keramat-keramat itu kepada kamu. Kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat, di surga sana akan ada jadi kepali semua, yang punya keramat semua. Jadi artinya yang penting itu amalnya. Jangan lihat keramat ini, keramat itu. Kadang-kadang Allah nggak ngasih keramat kepada kita sekarang ini sebagai rahmat dari Allah kepada kita, sehingga kita nggak ngaku-ngaku. Saya tadi malam doa begini, pagi langsung begini. Saya ini wali kutub. Di atasnya Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, bisa jadi begitu, karena sudah banyak orang yang ngaku jadi wali itu udah kebanyakan. Bahkan di pesantren juga banyak. Tiba-tiba malamnya mimpi ketemu Nabi. Besok temannya bilang, saya mau minta kirimkan salam kepada Nabi. Besoknya udah ketemu lagi, sudah saya sampaikan salamnya. Sudah kayak paket cepat aja langsung begitu-begitu. Memang ada wali-wali yang begitu ada, tapi yang mengada-ngada juga sangat banyak juga. Makanya tidak penting ya kita keramat-keramat itu tidak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah taat kepada Allah siang dan malam. Taat kepada Allah siang dan malam itu adalah keramat yang tertinggi bagi setiap orang. Salatullah salam